Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Stefania Mones. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membangun sistem basis data untuk sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Cara pertama adalah kita akan membangun database-nya terlebih dahulu. Jadi kita beri nama dengan DB perpustakaan. Setelah itu kita pilih create. Oke, jadi di sini database DB perpustakaan sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Tabel yang pertama yaitu adalah tabel admin. Jumlah kolomnya itu ada 9. Kemudian di sini kolom yang pertama itu atribut yang pertama kita akan isi dengan ID admin dengan tipe datanya itu integer, lalu primary key dan ini auto increment. Kemudian atribut yang kedua itu nama, atribut yang ketiga tempat lahir, yang keempat tanggal lahir. Kemudian setelah tanggal lahir, alamat, lalu telepon, kemudian password, oh iya, ini setelah alamat itu ada email, setelah email ada telepon, lalu ada password, dan yang terakhir itu status. Tadi ID adminnya itu kita sudah tentukan tipe datanya. Sekarang yang atribut yang kedua yaitu nama, itu kita gunakan teks. Lalu tempat lahir kita gunakan tipe datanya itu teks juga. Tanggal lahir date, alamat tipe datanya itu teks, lalu email itu tipe datanya teks, telepon kita pakai teks juga, kemudian ada password, di sini kita gunakan tipe data teks juga, dan yang terakhir itu status, kita gunakan tipe datanya itu char.
dengan lebarnya itu 1. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pilih save. Oke, setelah itu sekarang kita akan buat tabel baru, yaitu tabel lemari. Kita klik di DB perpustakaan lagi dan kita buat tabel baru. Oke, jadi di sini kita ketikkan nama tabelnya itu lemari, jumlah kolomnya ada 2, lalu kita klik go. Oke, atribut yang pertama kita isi dengan ID lemari, lalu yang kedua isi dengan nama lemari. Oke, ID lemari itu tipe datanya integer. Lalu di sini kita pakai primary key dan auto increment. Nama lemari ini kita pakai tipe datanya itu teks. Oke, setelah itu kita save. Oke, kita buat lagi tabel baru. Tabel yang ketiga itu adalah tabel rak. Jumlah kolomnya itu ada 3. Lalu kita klik go. Oke, atribut yang pertama itu ID rak. Lalu yang kedua ada nama rak. Dan yang ketiga ada ID lemari. ID rak itu tipe datanya integer. Lalu di sini primary key dan auto increment. Nama rak kita pakai tipe data teks saja. Lalu ID lemari itu kita gunakan tipe data integer. Kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel buku dengan jumlah kolomnya itu 11. Oke, di sini kolom yang pertama ID buku.
tipe datanya itu integer, lalu di sini primary key, lalu auto increment. Oke, atribut yang kedua yaitu judul dengan tipe datanya itu teks. Kemudian atribut yang ketiga intisari, tipe datanya itu teks juga. Lalu ada tahun terbit dengan tipe datanya itu varchar, dengan panjangnya itu 4. Kemudian di sini not null. Setelah itu selanjutnya ada ISBN, tipe datanya itu teks, kemudian di sini null, lalu jumlah halaman, tipe datanya itu integer, lalu ada jumlah buku, tipe datanya itu integer. Setelah itu ada ID penulis, dengan tipe datanya integer, lalu ada ID penerbit, dengan tipe datanya integer. Setelah itu ada ID jenis buku, tipe datanya integer, lalu ada status, tipe datanya itu adalah char. Satu. Oke, selanjutnya kita save. Oke, kemudian kita lanjut membuat tabel penulis. Dengan jumlah kolomnya itu 8. Di sini ada ID penulis, tipe datanya integer, primary key,
auto increment. Lalu atribut yang kedua itu ada nama dengan tipe datanya teks. Lalu yang ketiga tempat lahir, tipe datanya teks. Kemudian ada tanggal lahir, tipe datanya itu date. Oke, kemudian ada alamat dengan tipe datanya itu teks. Setelah itu ada email, tipe datanya teks juga. Kemudian ada telepon, tipe datanya itu teks. Kemudian yang terakhir ada status. Kemudian di sini char, tipe datanya itu char. Di sini 1. Setelah itu kita save. Oke, kemudian kita lanjut. Kita akan membuat tabel penerbit dengan jumlah kolomnya itu 7. Atribut yang pertama itu kita akan isi dengan ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian atribut yang kedua itu adalah nama, tipe datanya itu teks. Kemudian yang ketiga ada alamat, tipe datanya teks juga. Lalu yang ketiga ada kota, tipe datanya teks juga. Kemudian ada email, tipe datanya teks juga. Lalu ada telepon, tipe data teks. Kemudian yang terakhir itu ada status, tipe datanya itu char.
lalu kita save. Oke, sekarang kita buat lagi sebuah tabel baru. Yaitu tabel jenis. Ada 2 kolom. Kolom yang pertama itu ID, jenis buku, kemudian ada nama. Lalu di sini primary cancel, di sini primary key atau increment. Lalu kita pilih save. Tabel selanjutnya yaitu tabel profil. Jumlah kolomnya itu 8. ID profil, tipe datanya itu integer, primary key, kemudian di sini ada nama perpustakaan, tipe datanya itu teks, kemudian ada alamat, tipe datanya teks, ada email, tipe datanya teks juga, Oke, kita lanjut. Setelah email ada telepon dengan tipe datanya itu teks. Kemudian ada URL, tipe datanya teks juga. Kemudian ada deskripsi, tipe datanya teks. Kemudian yang terakhir ada kepala perpustakaan, tipe datanya itu teks.
Oke, jadi sekarang kita save dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel detail yang terdiri dari 4 kolom. Oke, jadi atribut yang pertama itu akan kita isi dengan ID detail, kemudian tipe datanya itu integer, primary key, dan di sini auto increment. Lalu atribut yang kedua itu adalah ID pinjam. Tipe datanya integer, kemudian ada ID buku dengan tipe datanya integer, lalu ada jumlah, tipe datanya itu integer. Lalu kita save. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel pinjam. Terdiri dari terdapat 7 kolom. Oke, jadi atribut yang pertama itu ID pinjam, tipe datanya integer, lalu ini primary key, dan kita centang auto increment. Kemudian yang kedua itu tanggal pinjam, tipe datanya itu date. Selanjutnya ada tanggal kembali dengan tipe datanya itu date, dan di sini itu 0. Kemudian ada ID pengunjung, tipe datanya integer, kemudian ada status, tipe datanya char, kemudian lebarnya itu 1, kemudian ada diserahkan.
tipe datanya integer, kemudian ada diterima, tipe datanya integer, lalu sini 0. Oke, kita save. Kemudian kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel pengunjung. Tabel pengunjung ini terdiri dari 10 atribut, 10 kolom. Kolom atribut yang pertama yaitu ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian ada nama, tipe datanya itu teks. Kemudian setelah nama ada atribut tempat lahir, tipe datanya itu date. Tipe datanya itu teks. Kemudian ada tanggal lahir dengan tipe datanya itu date. Setelah itu ada alamat dengan tipe datanya teks. Selanjutnya jenis kelamin itu varchar. Kemudian ada email, tipe datanya teks. Selanjutnya telepon dengan tipe datanya itu teks. Lalu ada kategori dengan tipe datanya itu teks. Kemudian yang terakhir itu password dengan tipe datanya itu teks. Lalu kita save. Oh iya kan, kita lupa yang ini, jadi ini diisi dengan 2, lalu kita save. Oke, jadi di sini sudah ada database perpustakaan dengan 11 tabel. Tabel yang pertama itu tabel admin, tabel buku, tabel detail, tabel jenis, tabel lemari, tabel penerbit, tabel pengunjung, tabel penulis, tabel pinjam, terus ada tabel profil dan tabel drag. Oke teman-teman, sekian penjelasan untuk tutorial kali ini. Terima kasih.